Selamat pagi, saya Freddy Pilor untuk channel Guru Asuransi. Saya ingin membahas mengenai asuransi wajib pihak ketiga yang akan diberlakukan tahun 2025. Ya, pertama kali saya mendukung penuh terkait dengan aturan tersebut, tetapi harus betul-betul diatur dengan sedemikian rupa, secara transparan, dan kemudian disosialisasikan dengan cepat ya kepada seluruh masyarakat Indonesia, supaya masyarakat Indonesia memahami betul apa maksud peraturan tersebut. Ini adalah untuk kepentingan bersama, karena asuransi adalah gotong royong, dan mereka yang memiliki kendaraan motor memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi bila mana dia melakukan kesalahan ataupun kekeliruan dengan menabrak pihak ketiga. Dia tidak bisa lepas dengan mengatakan, oh maaf, bikin di pernyataan maaf kemudian pakai materai 10.000. Tidak cukup, dia mesti bayar itu. Nah, oleh sebab itu, setiap kendaraan motor semestinya diwajibkan seperti yang berlaku di negara Eropa. Setiap mobil ataupun motor yang keluar dari showroom harus memiliki polis pihak ketiga. Ya, bahkan pada waktu saat mereka ada pemeriksaan di jalan raya oleh polisi, yang ditanyakan apa? Mana polis asuransinya? Maka si pengemudi membuktikan, ini polis asuransinya, ini saya punya SIM, ini STNK saya. Jadi jaminan pihak ketiga semestinya sudah wajib dilakukan. Seperti halnya pada saat Anda membayar STNK, ada yang namanya sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan raya yang Anda dipungut pada saat Anda perpanjang STNK. Ya. Jadi mesti dilakukan secara transparan dan sosialisasi. Kemudian ada beberapa poin yang saya ingin coba garis bawahi kepada para membuat kebijakan ya, asosiasi ataupun praktisi. Pertama, premi asuransinya semestinya lebih murah, lebih ekonomis dibandingkan tarif yang saat ini ada. Mengapa? Karena ini last number. Semua rakyat Indonesia akan menjadi tertanggung memiliki polis asuransi. Ya, jadi harusnya lebih murah dibandingkan tarif yang ada saat ini. Kemudian harus mengikutsertakan semua perusahaan asuransi umum dalam bentuk konsorsium, sehingga tidak ada lagi privilege buat teman-teman yang dekat dengan para pembuat kebijakan. Tidak ada lagi kartelisasi untuk asuransi wajib. Jadi semua perusahaan asuransi umum harus ikut serta, harus dapatkan kesempatan. Inilah pemerataan Indonesia, ya, adil dan makmur semuanya. Tidak hanya untuk 1-2 orang pihak saja, ya, tidak adalah kartelisasi. Kemudian setelah itu, dengan adanya konsorsium, ya, semua perusahaan asuransi harus punya satu database center yang perlu ada backup ya, agar premi dan loss ratio yang terjadi itu dapat terkumpul dengan akurat, dengan baik ya, dengan baik, sehingga untuk dapat menentukan tarif tahun-tahun berikutnya lagi itu bisa kelihatan. Makanya perlu konsorsium. Kenapa? Karena tadi database-nya jadi lebih baik, lebih akurat. Ya, karena selama ini terus saja di Indonesia asuransi ini statistiknya, mohon maaf, tidak bisa diandalkan. Ya. Kemudian penetapan premi asuransi harus didasarkan pada jenis kendaraan. Mengapa? Coba Anda pakai sepeda motor ya, atau pakai mobil sedan dibandingkan dengan bus ya. Kemudian otomatis kalau bus menabrak orang pihak ketiga, pasti dampaknya dampaknya akan sangat-sangat besar ya. Kerugian yang ditimbulkan pada pihak ketiga sangat-sangat besar. Berbeda kalau sepeda motor terjatuh nabrak mobil, paling kerusakannya 1 panel atau 2 panel pintu ya. Tapi kalau bus nyenggol mobil, ringsek tuh mobil. Sehingga mesti didasarkan pada jenis kendaraannya. Ya, kemudian daya angkutnya, silinder, cc ataupun kecepatannya. Ya, itu satu jenis kendaraan. Kemudian usia kendaraan juga tentunya mesti menentukan. Semakin tua tentunya semakin besar ya. Dan kemudian juga dia punya loss ratio. Katakanlah misalnya tahun lalu dia mengalami klaim sekian ya, kemudian dia punya premi sekian. Tentu kalau misalnya dia punya klaimnya besar, dia mesti dikenakan premi tambahan di tahun berikutnya. Ya. Kemudian kembali lagi sama jenis kelamin. Perlukah jenis kelamin dibedakan? Otomatis para pengemudinya. Nah, kemudian kembali, kalau katakanlah memang ada perbedaan jenis kelamin, berarti ada juga usia pengendara ya, serta jumlah pengendara untuk satu kendaraan. Bayangkan ya, mobil pribadi Anda tentu Anda gunakan sendiri, tapi supir mobil umum, kendaraan umum yang dikendarai oleh 3 sampai mungkin 5 supir ataupun pengendara, tentu resikonya berbeda ya. Semakin banyak pengendara untuk satu kendaraan, tentu
resikonya semakin tinggi. Nah, ini mesti Anda perhatikan juga. Ya. Kemudian kalau misalnya boleh, saya sarankan sebaiknya apa? Dalam asuransi kendaraan motor tersebut, ya untuk TJH ini disebutkan name driver, drivernya disebutkan. Sehingga apa? Resiko Anda akan semakin terukur, ya. Jadi kalau katakan misalnya ada satu mobil Jeep atau sedan yang mengendarai saya dan anak saya cuma 2. Tapi kalau yang unnamed, maka siapa? Pamannya, bibinya, tetangganya, temannya, dan semuanya bisa mengendarai. Tentu apa? Resikonya semakin tinggi, ya. Kemudian tadi kembali lagi, loss ratio. Jadi pada waktu katakanlah dia perpanjangan, ternyata dia punya klaimnya tinggi, ya, maka premi tahun depannya akan dinaikkan, ya. Bila perlu. Kalau seandainya katakanlah sudah klaim kedua ketiga, bila perlu dikenakan deductible resiko sendiri atas TJH ini. Mengapa tidak? Kalau memang ternyata si nasabah ini atau tetangga itu pengemudi ini melakukan apa? Merugikan Anda semua perusahaan asuransi. Perlu dikenakan deductible, katakanlah let's say 5%, 10%, 15, dinaikkan aja 25 hingga 50%. Sehingga apa? Sehingga dia harus berhati-hati, ya. Mungkin juga perlu dipikirkan, apakah perlu nggak deposit, ya. Deposit misalnya katakanlah dia tidak sanggup bayar deductible, ya berarti apa? Dia mesti deposit tersebut dicairkan, khususnya untuk mobil-mobil katakanlah umum, ya. Tapi ini sangat-sangat rentan sekali tentangnya. Jadi oke lah, di skip aja, tidak usah. Dan kemudian apakah perlu nggak klaim rasio daripada premi asuransi TJH ini dikaitkan dengan SIM, ya, sehingga kalau katakanlah misalnya nanti ternyata si pengemudi ini, pengendara ini, dia seringkali menabrak pihak ketiga, dan mungkin perlu dipikirkan apakah SIM-nya tersebut tidak dapat diperpanjang, atau bahkan mungkin sebelum berakhir, kalau katakanlah sudah 3 kali kejadian, bahkan ada kematian dari korban pihak ketiga, mungkin perlu dicabut izinnya, dicabut SIM-nya, ya, sehingga dia tidak boleh mengemudikan mobil lagi, ya, yang akan membahayakan orang pihak ketiga. Ya, jadi ini suatu sanksi, suatu hukuman. Nah, sehingga asuransi TJH pihak ketiga ini yang akan diberlakukan di tahun depan, mungkin Anda perlu pikirkan apakah dikenakan di attach ke kendaraan yang juga ada nama drivernya, atau hanya driver saja, atau hanya kendaraan saja. Anda coba pikirkan, dan ini perlu dikaji dengan matang, dengan baik, sehingga apa? Anda tidak salah, ya, tidak salah dalam menetapkan, dan Anda dapat dipertanggungjawabkan apa yang Anda lakukan, ya. Jadi otomatis banyak sekali yang perlu dipikirkan dalam rangka menetapkan asuransi wajib pihak ketiga ini, ya. Dan kemudian bila mana ada yang merasa wah mahal sekali premi TJH ini, saya pikir tidak, ya, karena premi TJH mungkin katakanlah dengan limit let's say 50 juta, mungkin jamin dia punya premi itu 500.000, ya, atau mungkin katakanlah let's say 25 juta preminya 500.000 Anda tetapkan, tapi yang pasti preminya harus lebih murah dibandingkan premi TJH saat ini, ya, karena tadi karena last number, ya. Dan kemudian ada yang bilang wah preminya mahal. Saya akan coba kembalikan kepada yang bersangkutan. Kamu bilang premi TJH mahal, ya, padahal kamu merokok. Coba kamu rokok satu hari satu bungkus, satu bungkusnya harganya 20-25 ribu satu hari. Sebulan kamu merokok 30 bungkus, 30 bungkus kali 20 ribu berarti 600 ribu. Setahun kamu rokok 7,2 juta. Jadi kalau ada yang masyarakat bilang tidak sanggup bayar premi asuransi TJH, maka tanyakan berapa biaya rokokmu, ya. Kemudian kalau bagi ibu-ibu yang bilang mahal, coba berapa jajanan gorengan kamu setiap hari, ya. Anak kamu belanja gorengan, singkong, ubi, bakwan, pisang, berapa sehari yang kamu keluarkan untuk jajanan, entah gorengan, entah apa yang lain. Mungkin katakanlah jajanan 5.000 sehari, coba kalikan 30 hari, berarti sudah 150.000, ya, 150.000. Kemudian kalikan 12, sudah 1,5 juta lebih. Jadi alasan bahwa mereka tidak sanggup membayar premi TJH, saya tidak dapat terima, ya. Kecuali mereka memang tidak jajan gorengan, tidak jajan apapun, tidak merokok apapun, itu mungkin saya pikir ya, bagi mereka-mereka yang tidak punya uang untuk makan, ya. Tapi kalau mereka yang sudah makan tiap harinya lancar, tapi kemudian ada plus jajanan, ya, jajanan lagi, rokok dan segala macam, bahkan ada yang lain lagi, ya, saya pikir ini suatu alasan yang tidak dapat diterima oleh logika, oleh nalar, oleh pikiran kita, ya. Jadi saya berharap
penerapan pemberlakuan asuransi wajib ini dapat diatur dengan baik, ditata dengan baik untuk industri asuransi Indonesia dan juga tentunya untuk masyarakat Indonesia, ya, agar segala sesuatunya bermanfaat buat kita semua, ya. Demikian ulasan saya tentang asuransi wajib pihak ketiga yang saya sampaikan buat seluruh pemangku kepentingan, tidak kecuali. Semoga Anda semua, ya, Anda semua selamat dan sejahtera karena tugas Anda, pekerjaan Anda lakukan dengan baik, bukan untuk keuntungan Anda sendiri, tapi untuk utamanya adalah untuk masyarakat luas. Saya Fedi Pilor, Kurir Asuransi.